sebelum pengumuman KPU itu pun ditelepon, kamu jangan demo, kamu siap-siap diculik. Saya bilang, emang salahnya di mana? Kita akan menyampaikan aspirasi, kita akan menuntut keadilan dan kejujuran bagi sistem ini. Masa KPU yang lembaga negara melakukan kecurangan kita biarkan? Tidak bisa. Saya tidak bisa melihat ada kecurangan di tempat ini yang dilakukan oleh lembaga negara. Oleh karena itu, apapun pelarangan-pelarangan, saya tetap turun aksi. Turun aksi untuk apa? Selamatkan demokrasi Indonesia. Bukan untuk kepentingan sepihak, bukan untuk kepentingan saya secara pribadi. Tidak itu. Nah, kita harus turun bersama-sama. Bapak Mama, kalau jumlah sedikit model begini, pasukan sebelah ketawa kita, cuman berapa orang? Turun harus 1 juta. Harus 1 juta, 2 juta. Itu baru kita bisa gulingkan rejim kali ini. Tidak bisa dengan 1-2 orang, tidak bisa dengan 100 orang. Sulit itu. Saya lihat mama-mama ada beberapa orang sangat loyalitas terhadap hal ini. Kita pingin hakim yang ada di sini berlaku jujur, berlaku adil, bukan memihak sebelah. Pak Hakim, jangan takut. Kami rakyat bersama Anda. Kenapa Anda harus takut? Ambil keputusan yang benar agar pemilu ini berjalan sesuai dengan demokrasi yang terpimpin, adil, makmur, jujur. Bukan sepihak, bukan keuntungan sepihak. Kami datang di sini bukan karena untuk 1-2 orang, bukan untuk paslon 1, bukan untuk paslon 3, tetapi untuk selamatkan demokrasi Indonesia. Kami merasa bahwa demokrasi Indonesia sedang dirusakkan oleh orang-orang tertentu, oknum-oknum sepihak yang dipimpin oleh rejim kali ini. Rejim bermasalah, KPU bermasalah, rejim bermasalah, Bawaslu juga jangan bermasalah. Itu yang kita datang tuntut di sini. Dan saya sangat salut dengan Pak Prof. Ada Pak Said Didu, ada Pak Razi, Pak mantan Wakil Panglima. Masa mereka saja sudah turun, kita di rumah, kita masih tidur di rumah, menyaksikan secara langsung. Stop, menyaksikan secara langsung. Mari kita turun, lakukan aksi demi selamatkan demokrasi Indonesia yang sedang dirusaki oleh rejim kali ini. Rejim bermasalah, rejim yang sudah mementingkan kepentingan demi kepentingan sepihak. MK saja bisa rubah undang-undang, MK saja bisa memuluskan kepentingan rejim ini. Presiden Joko Widodo harus dilawan. Karena MK itu adalah paman sendiri Gibran. Paman Gibran yang meloloskan undang-undang saja dirubah, padahal bukan kewenangannya undang MK. MK hanya bisa mengadili, bukan merubah undang-undang. Yang punya hak kewenangan adalah DPR RI, tapi kewenangan diambil oleh MK demi memuluskan mereka. Itu saja Bapak Mama, saya titip pesan sebagai anak Timur, mengharapkan semua rakyat yang merasa bahwa demokrasi hari ini sedang dirusak, ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu, mari kita bersama-sama turun ke jalan, selamatkan demokrasi. Dan satu titip lagi, kalau bisa ketua KPU digulingkan juga. Itu saja, sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada anak muda kita. Ya Allah ya Robi. Ya. Gak ada. Yang lain dulu. Kita sering perempuan ya. Oke. Sekarang Perempuan lagi. untuk Sebentar. Abang Denny dulu ya, karena Abang Denny ada kesibukan juga. Beliau adalah lawyer Satgasnya Amin. Kami persilakan Bang Denny. Mohon izin karena sesepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semua? Kita pada hari ini tiada lain adalah sedang mensupport saudara-saudara kita yang sedang menjalankan sidang di Mahkamah Konstitusi. Sidang di MK yang sebenarnya bukan mahkamah keluarga. Mudah-mudahan tidak berubah menjadi mahkamah keluarga. Kita doakan kembali kepada hitahnya adalah Mahkamah Konstitusi. Para hadirin semuanya, kenapa kita harus mensupport saudara-saudara kita tim pejuang perubahan di MK? Karena hanya ini salah satu
kita memenangkan Amin menjadi presiden selanjutnya yang akan datang. Celah lain kemarin kata demo di KPU, didengar atau tidak didengar? Jangan sebut paslon. Kemarin jangan sebut paslon. Siap. Maaf ya. Enggak. Mohon izin, saya tidak mau bawa paslon ya. Saya mohon izin, siap, mohon diralat, mohon maaf ya. Saya hanya dalam hal ini adalah bahwa kemarin kita demo di KPU adalah mendemo KPU. Kemarin kita kumpul di Bawaslu, mendemo Bawaslu. Hari ini kumpul di MK adalah mendemo MK. Apa tujuan mendemo? Hanya mengingatkan kepada mereka sebagai penegak hukum akan agar menjalankan hukumnya sesuai aturan yang ada. Tidak lebih, tidak untuk memprovokasi, tidak untuk makar, tetapi hanya mengingatkan kepada mereka untuk mereka menjalankan hitohnya, menjalankan aturannya sesuai undang-undang yang berlaku di negeri ini. Di MK kita mohon kepada saudara-saudara kita sederhana rumusnya bahwa telah terjadi hal yang tidak kita inginkan pada musim beberapa waktu yang lalu, musim pencoblosan, di mana salah satu paslon dimenangkan. Saya tidak menyebut paslon ya Pak, ya izin Pak yang tadi mohon maaf. Di mana salah satu paslon dimenangkan dan kita 01 dikalahkan. Mohon izin kalau 01 boleh nyebut Pak ya. Kita Amin dikalahkan. Dikalahkan itu bukan kalah Bapak Ibu. Dikalahkan itu adalah dibuat supaya menjadi kalah. Dan kita harus menerima atas kekalahan itu. Makanya kita tampil di sini karena kita tidak menerima atas kekalahan ini. Bukan tidak mau kalah, tetapi tidak mau bahwa kekalahan ini dicipta oleh penguasa-penguasa. Dalam hal ini penyelenggara daripada penegak hukum, yaitu KPU Bawaslu. Tentu di atasnya ada siapa yang menungganginya, ada siapa yang menyuruhnya. Bapak Ibu, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya sambung setelah yang lainnya. Saya akan naik kembali, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, merdeka, konsisten dan istiqomah walaupun di cuaca yang sangat-sangat panas. Selanjutnya Ibu Yulia dulu dari Bandung, perempuan. Kita serahkan pada Ahwat dulu. Ada Ibu Yulia? Ada. Lewat sini ya. Kepada Ibu Yulia, kami persilakan selawatan lagi biar ada Bandung. Ibu Yulia ini perwakilan dari Bandung ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada Ibu Yulia. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa bersyukur bisa hadir di sini dari Bandung tengah malam, bisa menghadiri semua panggilan hati, panggilan jiwa untuk selalu berada di jalan kebenaran, untuk selalu melawan setiap kezaliman, kemungkaran yang terjadi saat ini. Betul? Tujuan kita di sini adalah berharap bahwa hukum bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya, bahwa hukum yang tertinggi di negara Indonesia adalah di Mahkamah Konstitusional. Untuk itu kepada para hakim yang terhormat, agar menjalankan tugas dengan amanah, ingat daripada janji-janji sumpah jabatan kalian dan merasa umat muslim, kalian disumpah dengan Al-Quran, betul? Apa sanksi jika ingkar melanggar dari sumpah-sumpah yang telah bapak-bapak hakim yang terhormat lakukan? Api neraka. Tidak amanah. Api neraka. Dan berpihak, miring-miring sedikit, miring-miring ke kanan, ke kiri. Hukum itu, berkeadilan itu harus tegak lurus, betul?
tidak terpengaruh oleh apapun. Jangan. Ingat dengan sumpah bapak-bapak hakim yang terhormat. Kami rakyat di sini sedang menunggu keputusan Anda semua. Betul? Betul. Jangankan kita, mata rakyat di Indonesia, mata di dunia juga sedang memperhatikan kita. Betul? Betul sekali. Kita punya hati, kita punya mata, kita punya telinga yang masih pada normal. Betul? Betul. Kita mata tidak dibutakan oleh kebenaran. Betul? Jadi terus berjuang. Jangan pernah lelah untuk berdoa, berjuang, berikhtiar. Tidak cukup berdoa, toel kanan kiri kita, depan belakang, kasih tahu, yuk berjuang bersama. Demi melawan segala bentuk kezoliman, kemungkaran, kemunafikan ini. Untuk siapa? Bukan untuk kita. Kita ini udah tua, sudah tidak butuh apa-apa. Betul? Perjuangan yang kita lakukan ini untuk siapa? Anak cucu kita, milenial kita. Dengar para milenial, kami akan terus bersuara untuk kalian sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Dicatat oleh para malaikat kita di sini semua ada di barisan yang benar. Kita semua tolak pemilu curang. Betul? Kita menolak presiden hasil kecurangan. Betul? Kalau kita menerima, akan diapakan sama Allah? Hah? Ajab. Akan dilaknat. Dan negara kita tidak diberkahi karena kita menerima pemimpin dari hasil kecurangan. Ayo, jangan ributin medsos. Ratusan puluhan WhatsApp grup, Telegram, Facebook, apapun itu, teriak-teriak yang keras. Tapi tolong, ketika berjuang kita bersama di jalan seperti ini, ayo bersama-samalah kita berjuang bersama. Karena kekuatan itu ada di rakyat. Dari banyaknya massa, dari banyaknya rakyat. Betul? Ayo, jangan pernah lelah. Bangunkan anak-anak milenial semua. Bangunkan, jangan tertidur lelap. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Karena kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.